Kita memasuki materi ke-8, yaitu tentang manajemen kualitas proyek atau Project Quality Management. Mengapa sih kita butuh nih manajemen kualitas proyek? Ada berbagai dampak yang mungkin kita tidak bisa bayangkan gitu ya, gara-gara kita itu lalai dalam menjaga kualitas proyek. Ini ada beberapa contoh nyata yang terjadi gara-gara lalai dalam proyek ya. Jadi contoh 86 ada 2 pasien rumah sakit meninggal karena menerima dosis radiasi yang fatal dari mesin Terak 25 yang disebabkan karena perangkat lunak. Perangkat lunak itu menyebabkan mesin mengabaikan data kalibrasi. Ya, ngeri banget ya. Ini parah ya, fatal. Oke. Terus contoh kedua, kesalahan perangkat lunak terbesar dalam sejarah perbankan. Chemical Bank secara keliru memotong sekitar 15 juta dolar dari 100.000 akun pelanggan. Nah, tentunya marah nih ya pelanggannya. Dan tahun 2015, Departemen Kehakiman Amerika, Department of Justice ya, memaparkan ada tuntutan dalam apa yang digambarkan sebagai kebocoran data nama dan alamat email terbesar dalam sejarah internet. Semua ini berasal dari mana? Ya, pada saat melaksanakan proyek, ada yang terlupakan, tidak dilakukan. Nah, dalam pengembangan software IT ya, yang sering saya rasakan ya, ini pengalaman pribadi juga ya, mengembangkan software, membuat jaringan segala macam, itu yang suka lupa nih ya, itu adalah security. Ya, saya terus terang saya suka ngeri gitu ya. Aduh, ini security levelnya kayak apa gitu ya. Kalau kalian bayangkan gitu, kalau misalnya kita bikin situs aplikasi e-commerce aja misalnya ya, terus kita nggak bener tuh ngejaga data konsumennya, bisa bocor kemana-mana. Kalau misalnya cuma bocor nama sama alamat email, rada mending lah ya. Tapi kalau yang bocor adalah data kartu kredit, data debit card, data bank. Wah, gawat banget ya. Itu adalah sesuatu yang sangat fatal. Dan ini semua adalah sesuatu yang memang harus kita jaga sebagai seorang yang melaksanakan sebuah proyek. Project manager adalah orang yang bertanggung jawab nanti ya terhadap ini. Oke, nah kita sekarang lihat ya bagaimana kita bisa menjamin supaya kualitas sebuah proyek itu bisa kita jaga. Nah, kalau organisasi yang menjaga kualitas seluruh dunia itu ada namanya ISO. Pasti kalian udah sering lihat. ISO 9000, ISO 15000, ISO 14000 ya kalau software. Mungkin kalian apa nih? Bukan bahasa Jawa ya, bukan ISO ya. Tapi ini adalah singkatan dari International Organization for Standardization. Jadi dia mendefinisikan memang dia tuh organisasi yang menjaga kualitas itu. Jadi ada suatu standar yang kalau misalnya ditulis certified by ISO 9000, nah itu berarti ada satu kualitas yang dijaga, sudah dicek per tahun oleh organisasi ini. Ya. Nah, definisi kualitas menurut ISO adalah derajat kadar di mana kumpulan karakteristik mendasar memenuhi persyaratan. Ya, karena kualitas itu berarti memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Kalau misalnya kita sebagai konsumen, yang disebut kualitas adalah memenuhi harapan konsumen, gitu kan? Ya. Nah, jadi ada satu kata kunci di sini adalah bisa memenuhi. Ya, makanya di sini ada 2 definisi lain yang ditekankan, conformance to requirement alias memenuhi ya kesesuaian dengan apa yang sudah ditetapkan. Jadi, proses dan produk pada sebuah proyek memenuhi spesifikasi tertulis. Kemudian satu lagi, fitness for use. Produk bisa dipakai sesuai rencana. Walaupun ya, nanti kalau proyek IT nih, karena kalian itu sangat akrab disebut seperti startup ya, walaupun startup itu sebenarnya bukan selalu IT ya, tapi saya merasa bahwa kadang-kadang startup itu terasa sangat erat dengan IT. Dan nanti pada saat Anda mungkin ya bikin startup itu nanti kalian akan terpentok pada satu hal yang kita sebut dengan most viable product. Most viable product itu berarti apa? Berarti si produknya memenuhi kualitas terminim gitu lah ya. Kualitas terminim yang memungkinkan bisa kita jual ke masyarakat. Ya. Kenapa sih kita harus mikirin MVP? Ya, sekarang gini loh. Kamu kalau startup itu nyedot uangnya besar sekali, penghasilan belum ada.
Kamu mau survive gimana caranya? Ya kamu harus mulai jual produknya. Jual produknya dengan kualitas terendah yang sebetulnya bisa diakses oleh konsumen. Makanya kita sebut ada konsep MVP. Kemudian apa sih Project Quality Management ya? Project Quality Management ini adalah satu tindakan ya yang kita lakukan untuk meyakinkan bahwa proyek itu memenuhi kebutuhan yang ditentukan di awal. Di awal itu perjanjian biasanya antara project owner gitu ya sama yang sama project sponsor gitu ya dengan project manager ya. Ini harus kita penuhi apa yang kita sudah sepakati di depan. Prosesnya biasanya kita bagi dalam 3 tahap, yaitu planning, quality management. Kita identifikasi dulu kualitas yang relevan dengan proyek dan bagaimana memenuhinya. Kemudian yang kedua, kita perform quality assurance. Maksudnya kita cek kualitasnya secara periodik, meyakinkan bahwa kita tidak ada penyimpangan yang membuat proyek ini akan gagal. Yang ketiga adalah performing quality control, atau mengawasi hasil proyek untuk menjamin kesesuaian dengan standar kualitas. Ya. Nah, jadi saya ingin perlihatkan di sini, Project Quality Management itu biasanya kita lakukan sebagai berikut. Ya, jadi kita melakukan berbagai proses, kita mengecek, kemudian apakah kualitasnya bagus, tinggal kita cek apakah sudah memenuhi objektif yang kita harapkan di depan. Kemudian tinggal kita nanti untuk menjaga ini kita keluarkan kebijakan dan juga kita membuat tanggapan atau tindakan untuk melakukan perbaikan. Dan di sini peran dari kontrol, plan quality management, perform quality management, dan melakukan kontrol ini sebagai siklus itu menjadi sangat krusial. Jadi secara rangkuman ini adalah yang kita bisa sebut dalam project quality management. Dan ini dilakukan terus-menerus ya. Planning, executing, monitoring. Kalau ada yang perlu diperbaiki, kita harus planning lagi gitu ya. Kita betulin gitu supaya jangan sampai kita menyimpang pada udah terlambat nanti menyimpang nanti kayak dulu tuh waktu kita bahas tentang manajemen biaya proyek, biayanya bisa sampai 2 kali lipat. Waduh, dari mana tuh uangnya gitu ya? Kita nggak tahu tuh. Kalau misalnya kita ada uangnya sih mungkin ya, tapi kan tetap aja sayang masa biayanya 2 kali lipat gitu ya. Oke. Baik ya, kita lihat satu persatu langkahnya. Yang pertama planning quality. Apa yang kita lakukan dalam planning quality yang pasti kita merencanakan ya, yaitu kita antisipasi dulu apa aja sih situasi yang mungkin akan terjadi, terus kita siapin tindakan. Oke. Termasuk dalam misalnya memilih materi yang sesuai, kemudian pelatihan dan indoktrinasi orang-orang yang memahami kualitas, rencanakan proses untuk mendapat keluaran yang seharusnya ya. Yang pasti yang tanggung jawab ya harus project manager. Oke, untuk merencanakan kualitas kita sepakati dari depan, kita buat perencanaan. Jadi kalau misalnya anggap aja kalian bikin software ya, apa sih yang disebut software berkualitas? Ya misalnya kalian setidaknya gitu ya, setiap kali di form input itu ada validasi. Itu aja minimum ya, validasi. Jadi kalau misalnya ada orang yang user menggunakan software itu lalu menginput salah, langsung ada pop-up notification ngasih tahu, kamu salah loh ngisinya, mestinya ini. Itu aja minimum udah menggambarkan satu upaya untuk kualitas. Ya, tentunya banyak sekali ya yang kita bisa lakukan untuk menjaga terutama dalam IT software development. Langkah kedua, tahap kedua adalah performing quality assurance. Ya, quality assurance ini atau penjaminan kualitas ini adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan memenuhi standar kualitas proyek. Tujuannya apa? Meningkatkan kualitas secara berkelanjutan. Kita kenal kalau di Jepang ini namanya istilahnya kaizen. Ya, dan kita juga mengenal istilah ramping atau lean ya. Lean, ini saya lupa nulis lean-nya ya. Lean yaitu mengevaluasi proses untuk memaksimasi nilai pelanggan sementara mengurangi waste. Nah, dalam mengurangi waste ini juga banyak teknik ya. Nah, kebetulan kita memang nggak bahas ini, tapi jika kalian nih di program studi SI tertarik dengan mendalami ya tentang quality ini, itu saya ada rekayasa proses bisnis mata kuliahnya, yaitu akan belajar tool-tool untuk bisa kita perbaiki proses, menjaga kualitas proses dan lain-lain. Oke, kita juga kenal di sini ada istilah benchmarking atau membandingkan. Studi banding gitu ya dengan proyek atau produk lain, ini bisa memberikan ide untuk meningkatkan kualitas. Dan terakhir audit kualitas distrukturkan untuk mendapatkan pelajaran meningkatkan kinerja proyek di masa sekarang atau masa depan. Nah sekarang setelah quality assurance kita kenal dengan yang namanya quality control ya. Nah apa sih bedanya? Nah ini saya tunjukin dulu di dalam gambar ya. Kalau yang kita sebut
quality control itu adalah detection atau kita mendeteksi adanya masalah. Ya. Kalau quality assurance itu before, ya. Jadi kalau before itu maksudnya apa sih yang bisa kita kerjakan supaya jangan terjadi tuh si defect itu, ya. Itu termasuk dalam quality assurance. Kalau quality control itu sudah mendeteksi problemnya di mana, ya. Jadi itu ya bedanya ya. Nanti kita masuk ke sana. Nah, saya cuma mau kenalkan satu istilah ya yang ini kalian rasanya untuk bidang IT harus tahu lah ya, istilah Kanban. Kanban ini sebetulnya kartu ya, kartu. Nah, kartu-kartu kita kalau di IT itu ya, kita sering pakai kartu-kartu kayak gini, biasanya kayak post-it note. Kita pakai buat Scrum juga pakai, kita buat control project juga pakai. Kalau kalian buka Trello, kalian menggunakan Trello, kalian akan lihat di Trello itu juga sama sistemnya kartu-kartu ya. Jadi Kanban ini adalah satu konsep ya yang bisa digunakan untuk memonitor bagaimana jalannya sebuah proyek. Dan ini ada 5 properti utama yang dimiliki Kanban, yaitu secara visual kita bisa lihat workflow-nya ya atau aliran pekerjaan. Kemudian kita juga bisa membatasi work in process, lalu bisa mengukur dan mengelola proyek, mengelola aliran, membuat kebijakan proses itu juga terbuka dan eksplisit, gunakan model untuk mengenali kesempatan dalam peningkatan ya. Dan untuk aplikasi dari Kanban itu akan berbeda ya, tinggal tergantung. Jadi kalian bikin kartu-kartu nih kayak gini ya, nanti kalian bikin ada kolom-kolom, ini mirip kayak Scrum ya, tapi memang tujuannya agak lain ya. Jadi nanti kita kalau mau buat assurance ya berarti kita mungkin pekerjaan di dalam kartu-kartu ini adalah melakukan pengecekan terhadap kualitas. Oke, yang ketiga adalah controlling quality. Tadi saya sudah sebutkan controlling quality itu berarti detection ya, detection. Nah, jadi maksudnya gimana? Output utama untuk mengenali kualitas adalah menerima keputusan, mengerjakan ulang perbaikan, menyesuaikan proyek, dan di sini kita akan dengan quality control kita mencoba mendeteksi problem di dalam proyek kita, dalam proses kita ya, supaya kita bisa benar-benar mengerjakan dengan sebaik mungkin. Ada 7 basic tool untuk quality yang bisa membantu dalam kita melakukan pengendalian kualitas ya. 7 basic tool apa saja ya. Yang pertama adalah cause and effect diagram. Ini adalah diagram sebab akibat untuk melacak keluhan tentang masalah kualitas ya. Siapa yang bertanggung jawab kita bisa deteksi dari sini. Ini juga bisa membantu kita menemukan akar penyebab suatu masalah. Dan kita juga lihat cause and effect ini sebetulnya ada nama lainnya, yaitu tulang ikan atau fishbone atau diagram Ishikawa. Dan ini juga kita bisa ya, selain cause and effect, kita bisa juga pakai 5 whys ya. 5 whys ini adalah satu teknik untuk terus-menerus bertanya mengapa gitu ya, untuk mengupas lapisan gejala yang bisa mengarah ke akar penyebab. Ini memang saya tidak ajar secara khusus ya, tapi kalian harus tahu tool ini untuk bisa kita gunakan dalam pengelolaan proyek. Ini adalah contoh dari cause and effect diagram. Nah, bedanya kalau sama yang fishbone itu sebetulnya sama-sama aja sih bentuknya. Saya lupa nggak pas ke sini ya. Tapi si problem itu adalah si kepala ikannya. Ya, jadi kalian bisa lihat di sini ada problem, user nggak bisa masuk ke dalam sistem. Problemnya apa? Ada dari training, ada sistem hardware, ada user hardware, ada software. Ini kategorisasi dulu ya. Nah, sekarang kita berdasarkan training apa? Oh, usernya nggak tidak mendapat latihan untuk mencek box untuk save password. Kemudian mungkin memang usernya lupa terus password ya. Dan user tidak mereset password. Kemudian untuk user hardware misalnya, tidak ada memori yang cukup, tidak cukup hard disk storage. Prosesornya too slow sehingga tidak bisa masuk ke dalam sistem. Ya. Dan untuk sistem hardware dan software juga bisa dilakukan hal yang sama, kita mencari problem yang berasal dari hardware dan software. Oke. Selanjutnya, tool kedua adalah quality control chart. Control chart adalah grafik data yang menggambarkan hasil proses berdasarkan laju waktu. Kegunaannya adalah untuk menghindari cacat. Ya. Quality control chart membolehkan Anda menentukan apakah sebuah proses berada dalam kendali atau di luar kendali. Kalau misalnya proses berada dalam kendali, berarti variasi dari hasil proses tersebut dibuat oleh kejadian yang acak, bukan sesuatu yang ada polanya, gitu ya. Nah, ini proses yang terkendali tidak perlu disesuaikan.
Tapi kalau misalnya kejadian proses berada di luar kendali, variasi dalam proses tersebut disebabkan oleh peristiwa yang bukan acak. Ya, Anda perlu identifikasi penyebab peristiwanya dan menyesuaikan prosesnya untuk memperbaiki atau menghilangkannya. Nah, ini Anda harus kenal di dalam control chart ada namanya 7 run rule. 7 run, maksudnya run itu bukan lari sebenarnya, tapi 7 run itu ada 7 kejadian gitu ya, 7 kejadian. Dia bilang ya, kalau ada 7 titik data dalam satu baris semuanya di bawah rata-rata, maksudnya secara berurutan gitu ya, atau semuanya naik atau turun, maka proses tersebut bisa harus diperiksa untuk masalah yang non acak. Jadi bisa jadi nih kayak di sini nih ada berapa? 1, 2, 3, 4, sorry. Oh, nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, terus ada lagi nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ini 6. Oke ya. Nah, si 2 ini mencurigakan. Kenapa? Karena ini terjadi secara terus-menerus di sini. Secara berurutan. Bisa jadi ada problem. Nah, biasanya kita akan periksa. Ya. Kita akan periksa kenapa? Karena bisa jadi ya, di situ misalnya ada salah satu part mesin yang rusak. Ya. Atau bisa juga ada si mesinnya berhenti atau gimana gitu ya. Nah, jadi ini saya kasih contoh yang paling nyata gitu ya. Kebetulan orang tua saya pabrik tekstil ya. Biasanya kita ngecek astaga ini kenapa berurut-urut ya, defektif. Ternyata apa? Ternyata memang si alat mesin kita itu ada yang partnya tertentu, ada yang udah loose gitu ya. Ada yang longgar. Nah, jadi pas ngelihat ini banyak defect langsung kan kita nggak boleh lama-lama, kalau gitu nanti bisa satu batch defect semua dong ya. Oke, jadi makanya quality control itu kita akan mengecek apa sih yang terjadi. Kalau misalnya kayak gini mencurigakan nih berturut-turut nih ya. Oke, dan kalau kalian biar kalian paham sedikit lah ya, walaupun saya nggak jelasin lebih lanjut, kalian perhatikan grafik ini tuh apa isinya. Inilah inches, ini adalah time dimension ya. Berarti dengan berjalannya waktu ya, waktu berjalan, ini ada hasil produksi, di mana hasil produksinya itu yang harusnya rata-ratanya 12, ya rata-ratanya 12, ternyata ada yang menyimpang, ada yang 11,98, ada yang 11,96, ada yang mungkin 11,99, ada yang mungkin 11,93, dan seterusnya ya, bisa beda-beda. Ya, tapi kalau misalnya beda-bedanya terus-terusan, berurutan, itu sangat mencurigakan. Pasti ada sesuatu. Oke ya, jadi itu 7 run rule. Oke, yang ketiga toolnya adalah check sheet. Kalau check sheet kalian tahu lah ya, kayak ginian, gampang lah ya, kalian tally-tally ya. Tapi check sheet ini sangat bermanfaat loh buat masalah kualitas. Jadi misalnya nih, ini di garment gitu ya, di garment kita mau identifikasi apa aja sih problemnya gitu ya. Terus waktu kita cek ini produk 10.000 meter misalnya gitu ya. Terus kita cek, ternyata ini problemnya. Dan ini buat apa? Biasanya ya, kita pakainya gimana? Pakainya kita lihat nih, problem tertinggi adalah 2 ini. 2 ya, oke lah. Yang ini mah rada jauh ya. Oke, jadi ada jahitan yang putus sama koyak. Nah, ini terus diapain ya, harus dicari penyebab. Kenapa ya? Kenapa ini terjadi gitu? Kenapa ini sering banget gitu? Ya kalau misalnya dirty, ini mungkin kelalaian orang. Tapi kalau terus-terusan ini ntar dulu, ini kenapa nih? Mesinnya atau apanya gitu ya, atau orangnya, atau mungkin udah selesai terus ditaruh kemana, ke betot gitu ya. Nggak tahu kita. Tapi yang jelas kita akan cari tahu. Oke, yang keempat adalah scatter diagram. Kalau scatter diagram ini diagram itu ya, diagram titik ya. Jadi poin-poin aja. Kita bisa lihat poin-poin ini sebenarnya kalau kita garisin gitu ya, harusnya kelihatan ada pola di sini. Ada satu penurunan. Ada peningkatan. Ya, berdasarkan umur. Ya ini secara umum saya lihat seperti itu. Oke, tapi kita nggak apa-apa. Ini sebetulnya udah ngomong statistik ya. Kalian di sini nanti kan belajar statistik ya. Jadi nanti kalian mungkin akan belajar lebih banyak. Kalau saya sih enggak lah, saya nggak ngajarin itu. Oke, pokoknya saya ngomentarin karena ini ngelihat ini, oh ini sebenarnya ada satu korelasi sebenarnya antara
umur responden dengan kepuasan nih. Kayaknya yang lebih muda lebih puas umurnya. Oke ya, baik. Scatter diagram bisa membantu menunjukkan apakah ada hubungan antara dua variabel. Ini di sini variabelnya adalah kepuasan dan umur. Ya, variabelnya bisa beda nggak? Oh bisa banget. Ya, tergantung apa yang mau kamu amati. Nanti kamu tinggal petakan titiknya. Semakin dekat titik dapat ke garis diagonal, ya, maksudnya diagonal tuh yang ini nih. Sorry ya, ini aku nggak gambarin, tapi diagonal adalah seperti ini. Oke, nah semakin erat hubungan kedua variabel tersebut. Ya. Oke, lanjut. Ada histogram ya. Histogram kalian pasti udah sering lihat ya. Histogram adalah grafik batang. Ya. Nah, setiap grafik batang itu mewakili atribut atau karakteristik dari masalah atau situasi tertentu. Dan tinggi batang itu mewakili frekuensinya. Kita bisa lihat di sini contohnya minggu kesekian dengan jumlah komplain. Dan di sini kita lihat minggu yang tertinggi banyak komplain adalah minggu kedua. Ya, jangan-jangan ini barengan dengan apa nih ya? Kita juga bisa pikirkan apa korelasinya. Oke. Selanjutnya modifikasi dari histogram sebetulnya salah satunya adalah Pareto chart. Ya, Pareto chart ini adalah satu diagram batang, tapi kita pergunakan untuk apa? Untuk mengidentifikasi masalah terbesar. Ya, jadi histogram itu memang membantu kita. Pareto chart adalah histogram yang bisa membantu kita mengidentifikasikan dan memprioritaskan masalah kita yang paling besar. Jadi kalau di sini problem tertinggi itu di login. Nah, ini kalau software ya. Problem kedua sistem lockup, ketiga sistem too slow, berikutnya adalah susah dipakai, terakhir reportnya nggak akurat. Nah, buat apa ini? Kalau kita udah tahu ini berarti kita akan attack ya, kita akan atasi problem yang biasanya 20% terbesar. Gitu. Ya. Kenapa? Karena berdasarkan Pareto Rule 80-20, artinya 80% masalah disebabkan oleh 20% penyebabnya. Nah, si login dan si login doang aja ya, ini kan dia sampai 100 tuh. Si login doang aja kita benerin, udah sangat besar yang diperbaiki. Dan kalau kita fokus kepada yang paling banyak, biasanya perbaikannya akan sangat terasa. Selanjutnya flowchart. Ya, flowchart adalah diagram alir, yaitu tampilan grafik dari logika dan aliran proses yang membantu menganalisis bagaimana terjadinya masalah itu dan bagaimana proses bisa kita tingkatkan. Dan ini menunjukkan aktivitas, poin keputusan, dan urutan bagaimana informasi diproses. Di dalam program studi yang menyangkut IT, flowchart itu sangat-sangat ya banyak dipakai. Karena apa? Karena flowchart itu menggambarkan proses untuk bagaimana kita di dalam software itu bisa berjalan. Ya tentunya kalau buat IT sih toolnya banyak ya. Selain flowchart, bisa pakai BPMN, bisa pakai apa namanya use case, bisa pakai activity diagram ya. Semuanya punya fungsinya masing-masing tergantung dari mana kita mau melihat rancangan tersebut. Oke, yang pasti ini akan sangat membantu kita untuk mengidentifikasi juga kualitas kalau ada problem itu jangan-jangan gara-gara prosesnya ngaco ya. Selanjutnya kita bisa juga kita masuk ke dalam itu udah ya 7 tool yang tadi ya. Saya mau sebelum saya lupa saya ngomong dulu. 7 tools ya sampai yang tadi sampai ke nomor 7 flowchart. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan project quality management ya. Nah, kita bisa meyakinkan bahwa proyek kita itu berjalan dengan baik ya, dengan kita ngecek apakah di dalam pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan itu ada sesuatu yang bermasalah. Nah, biasanya kita akan menarik yang namanya sampel statistik ya. Sampel statistik itu yang disebut sampel itu seperti ini. Kalau kita ada kue pizza ya, itu kita ambil sepecuil, terus kita cobain, nah itu kita mensampling gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita di dalam project IT gimana? Apa yang disampel? Macam-macam ya. Boleh ngesampel pekerjaan orangnya, bisa ngesampel menu tertentu, bisa ngesampel rekor tertentu gitu ya. Pokoknya tergantung apa yang kalian mau amati. Nah, seandainya kita melakukan sampling dengan cara misalnya nih, kita uji software kita untuk dipakai 1.000 orang, anggap aja gitu. Misalnya, dari 1.000 orang kita mau cek berapa banyak orang yang mengalami kesulitan. Nah, tapi kita harus mikirin yang kita sebut ukuran sampel. Nah, karena apa? Karena ukuran sampel itu adalah
jumlah orang yang kita uji gitu ya, untuk mendapatkan akurasi tertentu. Kalau pengen makin akurat, biasanya kita akan memastikan jumlah sampel itu mencukupi dan dilakukan dengan metode tertentu. Nah, ini ada rumus ukuran sampel ya. Sample size atau ukuran sampel itu 0,25 dikali certainty factor dibagi acceptable error dipangkatin 2. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat apaan sih ini certainty factor? Certainty factor itu di sini ada rumusnya. Ya, ada ininya, ada apa namanya? Ada tabelnya. Sebenarnya ini tuh adalah tabel distribusi normal, ya. Tabel distribusi normal. Jadi kalau misalnya kita yakin 95%, kita ada faktornya 1,96. Kalau yakin 90%, 1,65. Yakin 80%, 1,281. Seperti itu. Nah, nanti kalian belajar itu di statistik ya. Oke. Biar kalian tahu dulu aja di sini. Oke, sekarang untuk Six Sigma ya. Nah, Six Sigma itu sebetulnya sebuah statistical sampling ya. Tapi metodenya apa? Nah, kalau misalnya kita ngomongin distribusi normal kan bentuknya seperti ini. Biasanya distribusi normal itu sampai ke 3 sigma ya. Nah, kalau kita ngomongin Six Sigma itu berarti 3 sigma di kiri, 6 sigma jauhnya gitu ya dari center jauhnya ya. Nah, kalau ini dilakukan, ini berarti kita akan ini kan makin lama makin datar nih, makin hampir nggak ada tuh si garis ini. Kalau ini adalah defect, berarti kita akan mencari defect dengan jumlah yang serendah-rendahnya. Oke ya. Definisi Six Sigma sendiri, ini kita bisa artikan sebagai berikut. Adalah sistem yang komprehensif dan fleksibel untuk mencapai, mempertahankan, dan memaksimasi kesuksesan bisnis. Six Sigma itu biasanya secara unik didorong oleh pemahaman yang dekat dari pengertian konsumen, pendisiplinan penggunaan fakta, data, statistical analisis, dan juga perhatian yang rajin gitu ya, yang seksama untuk mengelola, meningkatkan, dan menciptakan kembali bisnis proses. Nah, biasanya untuk Six Sigma kita basic information adalah target kesempurnaan adalah pencapaian tidak lebih dari 3,4 juta per juta peluang. Ya kecil banget itu ya, 3,4 per 1 juta. Prinsip-prinsip tersebut bisa kita terapkan pada berbagai macam proses. Dan biasanya kita akan mengikuti perbaikan 5 fase yang disebut DMAIC. Nah, DMAIC itu sebetulnya seperti ini. Define, measure, analyze, improve, control. Ya, nah inilah sistem sistematik dalam putaran proses tertutup, meningkatkan terus-menerus berdasarkan ilmiah dan fakta. Dan biasanya DMAIC ini kita bisa lihat ya, ada define problem, proses customer requirement, lalu measure, kita pastikan apa sih ukuran kita, ya lalu kita kumpulkan, kemudian analyze, analisis hasilnya, improve, kita tingkatkan, betulin, dan terakhir track dan verify. Ya, track, telusuri dan cek ya kestabilan dari peningkatan. Nah, selain dari Six Sigma dan juga konsep ini, kita juga kenal ada yang namanya 6-9S of quality. Ya ini 6-9S itu adalah 9 ya 9. Nah, ini ada grafik ya di sini saya udah kopasin ke sini ya. Jadi kalau kalian perhatikan baik-baik, 6-9 of quality adalah ukuran kendali mutu yang sama dengan kesalahan dalam 1 juta peluang. Ya, dalam industri telkom misalnya nih, kesediaan layanan itu 99,999% alias downtime 30 detik dalam setahun. Itu yang diperbolehkan. Nggak boleh lebih dari itu. Ya, oke. Tingkat kualitas dinyatakan sebagai sasaran target untuk kesalahan dalam rangkaian komunikasi, kegagalan sistem atau kesalahan dalam baris kode. Nah, jadi tabelnya kayak gini nih. 6-9 berarti 6 ya, udah 6. 6 yaitu 99,999. Jadi ini jumlah 9. Itu yang disebut 6-9. Nah, bagaimana kalian mikirin ini? Nah, ini saya udah kasih ya. Kalau 19 itu berarti downtime per tahun itu 36,5 hari. Masih diizinkan. Ya ini kan kalau 19 itu kan berarti 10% ya. Availability 90% berarti downtime boleh 10%. Kalau 365 hari, ya berarti 36,5 hari. Ya, berarti apa? 72 jam, 16,8 jam per minggu. Oke, kalau tunai 99, nah, berarti cuma 1% problemnya.
Ya, jadi di sini 3,6 hari, 3,65 hari, 7,2 jam, 1,68 jam per minggu ya. Ini per bulan, ini per tahun. Kalau 3 gimana? Berarti 99,9. Kalau 4, 99,99. 5, 99,999. 6, 99,9999. Nah, dan karena kita mau 69 berarti cuma boleh downtime 31,5% detik aja dalam setahun ya. Berarti kalau per minggu itu nggak boleh sedetik juga nih. Ya, kalau per bulan cuma boleh 2,5 detik. Ya, keren ya. Ini kalau dibayangin gitu ya, astaga berarti sama sekali nggak boleh down ya. Saya lagi mikirin saya aja listrik di rumah ini udah down berulang-ulang. Udah boro-boro memenuhi ini ya, 6 nines of quality. Anyway, oke. Baik ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita melihat testing ya. Untuk setiap IT project management, menurut saya pasti harus ada testing in the end. Ya, misalnya kalian bikin software, bikin ini networking juga, WiFi apa kan semua harus masuk ke dalam testing. Ya, jadi profesional IT ini menganggap pengujian atau testing sebagai tahap yang mendekati akhir pengembangan dari proyek. Dan ini pengujian itu harus dilakukan selama hampir setiap fase siklus hidup. Oke, nah ini langkahnya. Jadi initiate, kemudian kita cek visibilitasnya, lalu kita rencanakan, kemudian kita buat apa detail requirement-nya, apa detail arsitekturnya. Setelah itu kita pilih produknya, lalu sistem desain seperti apa. Di sini ada di arsitektur kita build operating environment, physical database design, baru ke bawah. Nah, pasti di bawah ini mendesain unit, kode, test, integration, system, user acceptance, implementation, post implementation. Ya, testing task di mana? Daerah sini nih. Oke, baik ya. Jadi nanti kalian bisa lihat. Sorry. Ya soal 15 ya. Oke, baik ya. Nah, itu aja biar buat menekankan. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam modern quality management ya. Kan kita udah ngomong-ngomongin soal project IT dan sebagainya. Ini sebetulnya teoritis sekali ya. Jadi saya cuma butuh kalian tahu. Oke, untuk teori-teori ini karena masalahnya kalau kalian nggak tahu ya, nanti kalian juga gimana ya, ketinggalan karena nggak bisa. Ini adalah satu ahli yang sudah sangat dikenal di dunia kualitas. Kalau misalnya kita tidak tahu, rasanya kita ketinggalan banget. Ya, oke, kita lihat ya. Manajemen kualitas modern membutuhkan kepuasan pelanggan, lebih memilih pencegahan daripada inspeksi, dan mengakui tanggung jawab manajemen atas kualitas. Maksudnya, kalau dulu masa bodoh gitu ya, kalau nggak berkualitas, sekarang ya kita harus jaga kualitas. Kalau nggak, customer-nya bisa pada lari. Oke, beberapa quality experts ya, apa yang dia lakukan? Pertama si Deming ya. Deming ini bukan sekali ya. Deming ini dia sebetulnya dia menemukan dia itu di Jepang malah besarnya ya, dan dia mendapatkan yang kita sebut 14 point for management. Dan Deming adalah orang yang pertama yang mendefinisikan kualitas. Yang kedua ada Juran ya. Juran ini menulis tentang quality control handbook dan 10 step to quality improvement. Crosby ya, Crosby ini menulis buku Quality is Free ya, dan tinggal si perusahaannya aja sama mereka berusaha untuk mendapat zero defects. Selanjutnya Ishikawa ya, Ishikawa ini kan yang bikin Fishbone tadi ya, dan dia juga pencetus dari Quality Circle. Taguchi ini metode mengoptimalisasi proses untuk eksperimen teknis ya, engineering. Kemudian Feigenbaum ini konsep dari total quality control. Oke, untuk quality di dunia ini ya banyak penghargaan. Cuman nanti gini loh, saya ngalamin sendiri ya. Udah karena saya jadi pimpinan di perusahaan, saya sering nerima tuh. Ibu mau nggak? Ibu terpilih, selamat. Ibu terpilih sebagai perusahaan berkualitas gini-gini, tapi tetap harus bayar. Makanya aku kadang-kadang suka nggak percaya juga sih sama si penghargaan itu ya. Tapi ada beberapa penghargaan yang menurut saya memang itu adalah sesuatu yang didapatkan dengan susah payah dan tidak sekedar bayar ya. Oke, ini contohnya adalah MBNQA. MBNQA itu sebenarnya adalah satu standar dari Amerika Serikat. Saya sendiri pernah ngalamin mencoba mengaudit perusahaan untuk
MBNQA ya. Dan ini menarik sekali ya, MBNQA itu berarti memang kualitas dari yang dikerjakan itu memang bagus sekali ya. Dan bidang-bidangnya ada tertentu ya, ada manufaktur, service, small business, education, dan healthcare. Beda-beda jadinya, ada standarnya, standar si MBNQA. Yang berikutnya ISO ya, ISO sih udah sangat dikenal ya. Jadi ISO itu adalah 3 bagian, terus-menerus planning, control, dan documenting. Ya, jadi kalau ISO itu seringkali gini loh, orang bilang kita mendokumentasikan apa yang kita kerjakan apa yang kita dokumentasikan. Nah, jadi kita waktu menjadi ISO itu dokumennya lumayan ya, mati-matian juga ya, dokumennya lumayan sangat tebal ya, karena kita harus pastikan bahwa kita sesuai dengan standar ISO. Oke. Dan ini sebetulnya sudah terbukti ISO itu ya, karena kita selalu melakukan apa yang kita tuliskan dan kita menuliskan apa yang kita lakukan. Biasanya semua sangat terdokumentasi baik dan kalau mau diperbaiki pun bisa dilakukan dengan sangat mudah. Dan di sini sudah terbukti membantu mengurangi biaya dan meningkatkan kepuasan dari konsumen. Ya. Meningkatkan IT project quality ya. Nah, kalau buat IT project quality gimana dong? IT project quality ada ya, ISO 14000 itu ya, ISO 14000 salah satunya. Dan kalau saya baca-baca terus yang pusing juga tuh baca itu ya. Banyak sekali standarnya ya. Tapi menurut saya kalian perlu tahu gitu ya, perlu tahu. Coba iseng aja baca-baca ya di situsnya. Oke. Nah, untuk meningkatkan kualitas proyek IT bisa apa aja? Pertama, bangun kepemimpinan yang mengutamakan kualitas. Kedua, pahami biaya kualitas. Ketiga, fokus pada pengaruh organisasi dan faktor tempat kerja yang mempengaruhi kualitas, dan ikuti model maturity ya. Ini sorry, saya kemarin terjemahin tapi lupa, mestinya maturity model atau model kedewasaan. Nah, apa sih itu ya? Kita nanti lihat abis ini ya, bentar. Nah, untuk leadership ini komponen yang tidak bisa terlepaskan gitu ya dari kualitas. Menurut saya kunci dari seorang pemimpin untuk menjaga kualitas itu sangat-sangat krusial. Ya, luar biasa krusial. Nah, jadi kita bisa lihat ini adalah adalah sangat penting bahwa top management itu harus punya pola pikir yang berkualitas dalam ketidakadaan manifestasi dan minat dari pimpinan untuk tentang kualitas, pasti nggak akan terjadi apa-apa. Nah, karena saya sudah berada dalam organisasi yang besar, yang kecil juga pernah ya, saya ngerasain sendiri gitu ya. Kalau pimpinannya itu tidak peduli dengan kualitas, pasti kacau di bawahnya gitu ya. Hampir bisa dipastikan kacau. Ya karena apa? Karena bisa ada berbagai hal yang dicuekin gitu ya, dicuekin ya udah biarin lah, masa bodoh gitu, nggak terlalu peduli. Wah, gawat. Padahal itu adalah pertaruhan ya. Jadi kayak saya, salah satu yang saya lakukan misalnya kalau untuk fitness, yang saya bilang bahwa protokol kesehatan sekarang di masa COVID tuh nggak boleh satu kali pun lengah, ya. Itu harus zero defect gitu ya. Karena apa? Karena kebocoran, kelalaian dari kita itu bisa menyebabkan dampak kepada orang lain dan itu bisa gawat ya. Jadi makanya lebih baik kalau dari pimpinan itu benar-benar sangat buy-in, sangat mendukung kualitas ini supaya bisa terlaksana. Biaya kualitas apa? Biaya kualitas adalah biaya kerugian kita. Ya, kalau misalnya kita rugi, ya kalau misalnya kita melakukan kesalahan, ya kita bisa kena besar sekali biayanya. Ya, nah ini ada contoh sebuah studi melaporkan bahwa software bugs, ya, jadi masalah dalam software itu, ketidaksempurnaan di software itu sebetulnya menghabiskan biaya 59,6 triliun dolar ya setiap tahun. Dan sepertiga dari bugs itu harusnya bisa dieliminasi dengan meningkatkan infrastruktur pengujian. Ya, dan makanya ya aku tuh rada nggak seneng ya kalau misalnya kita nggak ngetes gitu ya. Kalau maksudnya ngetes software ya, harus banget ya. Jadi nanti kalian akan dicoba-coba, minta beberapa teman uji, sesama anggota tim uji ya, sebagai user. Ya, kalau misalnya ada problem langsung ketahuan dari situ loh. Jangan nunggu-nunggu lagi, pas udah diluncurin biayanya akan lebih parah ya. Nah, kalian mungkin ingat juga lah, ini kalau ngomongin software ya, kalau misalnya ngomongin mobil aja ya, mobil
tahulah kalian pasti isu tertinggi adalah safety ya. Kalau misalnya mobil dipanggil dapat recall, itu karena apa? Karena pasti ada problem dalam satu langkah kualitasnya. Ya, ada problem dalam satu langkah kualitasnya. Ya. Dan recall atau dipanggil lagi, mobilnya itu gila jutaan dolar tuh ruginya perusahaan mobil. Ya. Tapi mereka tidak punya pilihan biasanya. Karena kalau misalnya ada kecelakaan gara-gara itu, mereka pasti dituntutnya lebih gede lagi. Nah, jadi inilah biaya kualitas. Oke, nah kita bisa lihat ada 5 jenis biaya yang terkait dengan kualitas. Yang pertama adalah biaya prevention atau pencegahan, biaya prevention. Ini berarti biaya untuk merencanakan dan mengeksekusi sebuah proyek sehingga tidak ada kesalahan dan juga berada dalam satu tingkat kesalahan yang masih bisa diterima. Yang kedua adalah appraisal cost. Appraisal adalah penilaian, adalah biaya untuk mengevaluasi proses dan output mereka untuk menjaga kualitas. Internal failure cost ini adalah biaya yang terjadi untuk membetulkan kecacatan sebelum customer menerima produk. External failure cost adalah biaya yang berhubungan dengan semua error yang tidak terdeteksi dan juga tidak terkoreksi sebelum mengantar kepada konsumen. Yang terakhir adalah measurement and test equipment cost. Ini adalah capital cost, biaya modal dari perangkat yang digunakan untuk melakukan pencegahan atau appraisal. Ya, sekarang mah kalau ngomong COVID aja ya, yang pasti untuk measurement dan tes ya kita pakai itu dong temperatur, kemudian juga kita ngetes antigen, tes PCR gitu ya. Itu adalah cost of quality pada saat kita mau masuk ke dalam satu kantor atau kita melakukan satu pekerjaan, that is the cost of quality, mau nggak mau ya. That's a very simple example, tapi yang pasti kalau kita ngomongin IT project itu banyak sekali ya yang kita bisa lakukan, dan bahkan kalau pengetesan dilakukan oleh orang luar yang sama sekali buta terhadap software itu akan juga merupakan biaya untuk kita ya, tapi nggak apa-apa daripada nanti kacau gitu ya. Oke, dan terakhir nih saya ngomongin maturity model ya. Maturity model adalah kerangka untuk membantu organisasi meningkatkan proses dan sistem mereka. Nah, kita kenal ada software QFD, software quality function development. Ini deployment berfokus pada mendefinisikan apa kebutuhan konsumen dan juga merencanakan software project. Yang berikutnya software engineering institute capability. Ini capability maturity model adalah proses improvement yang menyediakan organisasi dengan elemen esensial untuk efektif proses. Nah, kita kenal juga dalam maturity model ada yang namanya CMMI. CMMI singkatan dari capability mature model implementation. Ya, ada level-levelnya ya. Dari incomplete, perform, manage, define, quantitatively manage, sama optimizing. Ya, biasanya kalau perusahaan mau masuk ke dalam government project itu mereka harus ada persyaratan. Biasanya harus sudah memenuhi CMMI level 3, CMMI level 3. Oke ya. Baik. Kita juga kenal Project Management Institute, PMI ya. Ini sorry saya nggak nulis. Project Management Institute ya, yang kalian tahulah dengan berbagai sertifikasi itu ya. Nah, yang kita udah sempat bahas di pertemuan ke-1 atau kedua ya. Nah, PMI itu mengeluarkan OPM3 namanya, Organizational Project Management Maturity Model. Nah, model ini didasarkan pada market research survey, dikirim kepada 30.000 project management profesional dan mendapatkan 180 best practice dan lebih dari 2.400 capabilities outcome dan key performance indicator. Dan ini adalah sesuatu yang perlu kalian tahu. Saya nggak ngajarin, kalian harus search sendiri juga ya untuk melihat ini. Terakhir adalah menggunakan software. Yang pasti saya sangat mendukung penggunaan software karena kita akan susah ya rasanya kalau proyek kecil mungkin masih bisa, tapi kalau proyeknya adalah proyek besar dengan orang yang ratusan ribuan, mana mungkin lah. Ya, jadi kalian bisa gunakan software untuk membantu ini. Misalnya diagram Pareto, Visum diagram, semuanya itu sebenarnya kita bisa automate juga kalau kita ada softwarenya, keluarin datanya, kita bisa langsung execute tampil di layar kita. Ya, terus bisa juga kita analisis statistik ya, pakai software statistik ya, banyak ya software statistik tuh, ada SPSS, ada apa?
yang gratis teh. Aku jadi lupa judulnya. R ya. Arstat ya, terus dan berbagai hal ya, kita kalau mau yang aduh kok jadi lupa itu softwarenya ya, tapi ada itu mahal banget. Saya biasanya pakai itu dulu ya waktu pernah belajar. Yang gilanya tuh gini, bingung lihat software statistik ya, itu secara user interface is not very friendly. Tapi memang kalau pakai software statistik yang itu, saya bisa mengolah data jutaan itu cepat sekali, ya. Jadi ya bedanya itulah. Kalau kita pakai Excel, yang pasti kalian butuh waktu lebih lama untuk membuatnya. Kalau bikin pakai SPSS ya pasti ada satu derajat pemrosesan yang dibutuhkan. Oke, perangkat lunak manajemen proyek banyak ya. Kalian nanti bisa pilih aja. Kalau misalnya kalian yang mana yang paling cocok, kalian bisa beli. Terutama kalau kalian banyak proyek yang harus kelola. Ya, soalnya pasti kalau nggak setengah mati nggak akan keburu.